Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awal dengan salawat berbarokah, mudah-mudahan kita dapat syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Rabbi a'udzu min hamazati syayatin wa dzikrullahi an yahdurun. Amma ba'd. Pada isya ini diminta untuk membacakan fikih yang tadinya biasa pada maghrib ya, karena mungkin ada sesuatu hal tadi. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 267 di sini masih sambungan dari sujud sahwi. Sekarang faidatu sujud sahwi. Faidah atau kegunaan sujud sahwi. Jabrul khalali al-waqi'i qablahu wal waqi'i ba'dahu wal waqi'i fihi wala yadburul nafsahu. Artinya, adapun faidah kegunaan daripada sujud sahwi adalah jabrul khalal. Jabrul khalal artinya adalah menambal kecacatan. Al-waqi'i yang terjadi qablahu sebelumnya, sebelum sujud sahwi, wal waqi'i ba'dahu dan yang terjadi setelah sujud sahwi, wal waqi'i fihi dan yang terjadi pada sujud sahwi. Wala yadburu nafsah dan tidak bisa menambah kepada dirinya sendiri. Kita urai yang 4 hal tadi di bawah ini. Yang awal, yang pertama, suratul khalalil waqi'i qabla sujudi sahwi. Gambaran adanya cacat yang terjadi sebelum sujud sahwi. Bi an fa'ala sababan min asbabi sujudi sahwi. Bi an fa'ala dengan seumpama seseorang melakukan
sababan satu sebab min asbabi sujudi sahwi dari beberapa sebab sujud sahwi. Misalnya seperti apa? Kata kita syahudil awal. Jadi kaf di sini adalah litashbih, ya, untuk menyepertikan. Alfiyah Ibnu Malik mengatakan syabih bikafin wa bihakalil qadwa yu'na wa zaidan li tawqidin warad. Syabih bikafin wa bihakalil qad yu'na wa zaidan li tawqidin warad. Jadi artinya kata kita syahudil awali seperti meninggalkan tasyahud awal. Fayasjudu, maka seseorang sujud fi nihayatis sholati, di akhir sholat, di ujung sholat, li sahwi, kena lupa. Fayajburul khalala waqi'a qablahu, maka ia menambal al khalala, cacat, al waqi'a, yang terjadi, qablahu, sebelumnya, sebelum sujud sahwi. Ini namanya suratul khalal al-waqi qabla sujud sahwi. Jadi gambaran cacat yang terjadi sebelum sujud sahwi. Jadi ketika seseorang meninggalkan tasyahud awal, padahal harusnya disunahkan tasyahud awal, dan itu termasuk sunat ab'ad, ya, yang disunahkan sujud sahwi. Kemudian di akhir sholat sebelum salam dia sujud sahwi, maka sujud sahwinya itu menambal, ya, kekurangan, kecacatan yang ada sebelum sujud, yakni tidak tasyahud awal. Ibarat ban mobil ketika bocor misalnya, supaya bagus lagi, bisa jalan lagi, ditambal, ya. Nah, sujud sahwi itu gunanya adalah untuk menambal kekurangan, menyempurnakan kekurangan yang ada. Nah, ada kalanya menambal yang sebelum sujud sahwi, yakni seperti contohnya tidak tasyahud awal, padahal harusnya tasyahud awal. Kemudian yang kedua, suratul khalal al-waqi' ba'da sujud sahwi, gambaran cacat yang terjadi setelah sujud sahwi. Ada kalanya cacatnya itu terjadinya setelah sujud sahwi. Bi an sajada lisahwi lisababin min asbabi sujud sahwi. Dengan misalnya dia sujud untuk, ya, sujud sahwi karena lupa. Lisababin min asbabi sujud sahwi, karena ada satu sebab dari sebab-sebab sujud sahwi. Katakanlah tadi kena tidak tasyahud awal, atau kemudian tidak kunut subuh, ya, tidak kunut, itu kan disunatkan sujud sahwi. Summa ba'da dzalika sujudi, kemudian setelah melakukan sujud sahwi, fa'ala sababan akhara, ia melakukan sebab yang lain min asbabi sujud sahwi, dari sebab-sebab sujud sahwi. Contohnya seperti apa? Ka'aklin kolilin nasian, seperti makan sedikit. Nasian itu bukan artinya makan sedikit nasi, ya. Nasian di sini karena lupa, ya. Makan sedikit karena lupa. Au kalamin kolilin nasian, atau bicara sedikit karena lupa. Fala yasjudu lisahwi marratan saniyatan, maka ia tidak sujud sahwi satu kali lagi. Lianna sujud sahwi, karena sujud sahwi yang sudah dilakukannya itu ia juburul khalala al-waqi'a ba'dah, menambal kepada kecacatan yang terjadi setelah sujud sahwi. Jadi di sini gambaran sujud sahwi karena ia melakukan sesuatu sebab sujud sahwi yang dilakukannya itu setelah sujud sahwi, maka tidak dilakukan lagi karena sujud sahwi yang tadi dilakukan menambah kepada kekurangan setelah sujud sahwi terjadi. Kemudian yang ketiga,
Suratul Halal al-waqi fi sujud sahwi. Gambaran yang cacat yang terjadi pada sujud sahwi itu sendiri. Bi'an saja dari sahwi, dengan dia telah sujud sahwi, lisababin min asbabihi, karena ada sebab dari sebab-sebab sujud sahwi. Summa fa'ala sababan akhara, kemudian dia melakukan sebab sujud sahwi yang lain, ya, melakukan sebab yang lain li sujud sahwi bagi sujud sahwi. Wa huwa sajidun li sahwi, padahal dia sendiri sedang sujud sahwi, tapi melakukan sesuatu yang menyebabkan sujud sahwi. Misalnya di sini dicontohkan keaklin qalilin nasian, seperti ketika sujud sahwi makan sedikit tapi lupa, ya, bukan kena sengaja. Au kalamin qalilin nasian, atau bicara sedikit karena lupa. Fala yasjudu li sahwi maratan saniyatan, maka kondisi seperti tadi tidak sujud lagi untuk sujud sahwi yang kedua kalinya, cukup dengan sujud sahwi tadi aja, ya. Li'anna sujud sahwi yadguru halal al-waqifi, karena sujud sahwi tadi menambal kecacatan yang terjadi fihi pada sujud sahwi. Kemudian yang keempat, suratu qawlihi, gambaran ucapannya, wala yadguru nafsahu, tidak menambal kepada dirinya sendiri. Contohnya, gambarannya bagaimana? Bi'anzonna, dengan seseorang mengira, menyangka, menduga, anna alaihi sujudah sahwi bisababin minal asbab, bahwasanya atasnya ada kewajiban atau keharusan sujud sahwi karena ada sebab-sebab tertentu. Misalnya di sini kata kita tasyahudil awali, seperti meninggalkan tasyahud awal, lalu ya sujud sahwi karena menyangka tidak tasyahud awal. Cuma tabayyana, kemudian nyata, jelas, ya. Orang Karawang menerjemahkannya pocetrak, ya, tabayyana. Jadi jelas ba'da sujudihi, setelah sujud sahwinya, annahu lam yaf'al dzalika sabab, bahwasanya dia tidak melakukan sebab itu. yakni sebenarnya dia tasyahud awal, bukan meninggalkan tasyahud awal. Padahal sudah sujud sahwi karena merasa meninggalkan tasyahud awal. Fahuna, maka di sini yusannu ayyasjuda lisahwi maratan saniyah, maka disunatkan baginya untuk sujud sahwi yang kedua kalinya. Li'anna sujudah sahwi la yadguru nafsah, karena sujud sahwinya itu tidak menambah kepada dirinya sendiri. Ya, jadi kalau kita misalnya ketika mau ya akhir sholat itu mengira tadi kayaknya enggak tasawuf awal, sehingga akhirnya sujud sahwi. Setelah beres sujud sahwi kemudian yakin, oh tadi itu sebenarnya tasawuf awal dilakukan. Nah, dalam keadaan seperti itu, di sini dikatakan yusannu ayyasjuda lisahwi marotan, sujud sahwi lagi aja, karena sujud sahwi yang pertama tadi tidak menambah kepada dirinya sendiri. Itu yang dimaksud dengan wala yadburu nafsahu. Kemudian kita sedikit lagi, 3 baris lagi, mas'alatun, suatu masalah. Hal yajuzul iktisaru ala sajdatin wahidatin lisahwi, apakah hukumnya boleh? Al-iktisaru itu artinya meringkas, ala sajdatin wahidatin, atas satu kali sujud lisahwi, bagi ya karena lupa. Pertanyaannya adalah, boleh enggak hukumnya sujud sahwi itu hanya sekali sujud? Biasanya kan sujud sahwi sajdatani 2 kali sujud. Beda dengan tadi seperti sujud tilawah, itu memang disyariatkan hanya 1 kali sujud. Tapi kalau sujud sahwi adalah 2 kali sujud. Pertanyaannya, bagaimana kalau seseorang sujud sahwinya 1 kali aja, jadi maunya 1 kali, kira-kira boleh enggak? Nah, di sini dijawab la yajuzu, tidak boleh. Artinya tidak boleh untuk melakukan sujud sahwinya hanya 1 kali. Illa idza sajadal ula cuma aroda ayat tabiya biwahidatin, bahuna yajuzu.
kecuali illa ini istisna, ada pengecualian ya, illa kecuali idza sajada, apabila ia sujud al-ula yang pertama, sujud yang pertama, summa aroda ayat tafiyah bi wahidatin, kemudian dia menghendaki mencukupinya dengan hanya satu kali sujud, bahuna maka di sini yajuzu hukumnya boleh. Fala yajuzu maka tidak boleh ayat tafiyah menganggap cukup biwahidatin dengan satu kali sujud ibtidaan, sudah di awal, di permulaan. Jadi yang saya pahami dari kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masail Mufidah ini, karena ini bukan karangan saya, karangan Sayyid Al-Kaf ya. Jadi yang saya pahami, pertanyaan tadi adalah boleh enggak sujud sahwi dengan hanya satu kali sujud, bukan dua kali. Kalau dua kali sudah nggak ada khilafiyah, boleh. Tapi kalau satu kali bagaimana? Nah, satu kali ini pada dasarnya tidak boleh. Akan tapi ada pengecualian di sini apabila dia dari awal niat mau sujud sahwinya dua kali. Ketika sudah satu kali sujud, kemudian mungkin ada sesuatu hal yang kayaknya berat untuk melakukan yang kedua kalinya, cukup satu kali aja. Padahal tadinya nggak ada niatan untuk satu kali, ya. Kemudian ada hal tertentu setelah satu kali sujud, kemudian dia hanya satu kali aja karena ada kendala dan sesuatu, maka boleh ketika itu satu kali sujud. Tapi kalau dari awal, istilah di sini ibtidaan, sudah dari awal sudah istilahnya punya azam, berencanakan saya mau sujudnya satu kali aja. Nah, itu jelas tidak dibolehkan ya dalam kajian fikih. Jadi harus tetap dua kali sujud. Hadirin yang dimuliakan Allah, insyaallah kita lanjutkan nanti asbabu sujud sahwi, sebab-sebab sujud sahwi. Insyaallah. Namun mungkin tidak Kamis yang akan datang ya. Sebagai mungkin sekaligus mohon maaf dan sekaligus mohon doa dari semuanya. Saya rupanya diminta bimbing lagi untuk ibadah umroh, tepatnya tanggal 11 nanti bulan Oktober ini. Jadi saya lihat di kalender jadwal mungkin jadi dua Kamis saya nggak bisa hadir karena tanggal 12 dan 19 ya saya masih di Tanah Suci, karena insya Allah kembali tanggal 20 ya, 9 hari di sana. Jadi oleh itu mudah-mudahan doa dari semuanya, mudah-mudahan kami dengan jamaah diselamatkan oleh Allah dan diberikan keberkahan dan dapat umrah makbulah mabrurah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Syukran jazilan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.